Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak dosen pengampu kita, Bapak Yusranto Soleh MPD yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil observasi kami. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di MA Raudhatul Ulum Kelampis. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi misi. Nah, jadi visinya terciptanya sumber daya manusia yang memiliki iptek dengan dilandasi imtak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan misinya menciptakan anak didik agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dasar agama yang mantap. Nah, kan jadi di sana berbasisnya pondok pesantren. Nah, jadi kedua-duanya antara ilmu pengetahuan maupun ilmu agama jadinya harus sama, harus seimbang begitu. Tata tertib sekolah. Jadi, semua murid itu harus ada di sekolah selambat-lambatnya 6 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Prestasi yang pernah diraih sekolah selama 5 tahun terakhir, saya akan menyebutkan beberapa saja. Itu yang pertama, juara 1 bidang studi geografi terintegrasi se-Kabupaten Bangkalan. Juara 1 bidang studi fisika terintegrasi tingkat kabupaten. Seragam yang digunakan untuk hari Senin dan Selasa, mereka memakai putih abu-abu dilengkapi dengan dasi dan juga peci bagi laki-laki. Untuk Rabu Kamis, baju ciri khas sekolah warna biru motif kotak-kotak beserta peci bagi laki-laki. Untuk Jumat, khusus cowok atasan putih bawahan sarung hitam, khusus cewek atasan putih bawahan rok hitam. Untuk hari Sabtu itu, mereka memakai baju pramuka. Pembiasaan di sekolah, kalau di MA Raudhatul Ulum ini sendiri, biasanya mereka baca Yasin sebelum masuk kelas, sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, dan masih banyak lagi. Sarana dan prasarana. Di MA Raudhatul Ulum ini sarananya ada komputer, papan tulis, spidol, penghapus, meja, kursi, buku paket, printer. Nah, untuk prasarananya ini ada ruang kelas, TU, UKS, BK, perpustakaan, lab komputer, lab IPA, ruang guru, ruang kepala sekolah, musola, ruang ekstrakurikuler, kamar mandi, alat-alat mengajar, ruang pertemuan. Struktur organisasi yang ada di sekolah. Nah, untuk ketua atau ketua komitenya ada Jakfar, kepala sekolahnya Syamsul Ma'arif SPD, untuk wakil kepala madrasahnya Samsuni MPD, koordinator TU ada Nurul Khotimah, waka kurikulum ada Nurul Ismawati, waka kesiswaan ada Mawaddah, waka humas ada Hosen Sa'i, dan masih banyak lagi. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena waktunya tidak cukup. Nah, untuk acara kegiatan seremonial yang dilakukan oleh sekolah itu biasanya mereka ngambil hari besar kayak 17 Agustusan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan hari santri, rapat bulanan, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Di sana itu ada OSIS, pramuka, PMR, redaksi atau bikin majalah, futsal, voli, dan podcast. Keunikan di MA Raudhatul Ulum ini ada pada sholat duhanya. Nah, di sana ini untuk jam 10 itu diwajibkan untuk sholat duha. Dan juga keunikan yang lain, sebelum masuk kelas, mereka ini diminta untuk baca Yasin sebelum masuk. Bacanya itu di halaman sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi peserta didik. Di MA Raudhatul Ulum Kelampis itu jumlah rombel setiap angkatan itu ada 2, yaitu kelas A dan kelas B. Dan rata-rata jumlah yang ada di kelas itu sekitar 20 siswa. Karakteristik siswa secara umum di MA Raudhatul Ulum Kelampis itu cenderung sama dengan siswa pada umumnya, yaitu ada yang malas, ada yang bolos, ada yang rajin, dan ada juga yang tidak rajin. Bentuk evaluasi belajar yang diterapkan di MA Raudhatul Ulum Kelampis itu seperti UTS,
PAS, dan lainnya. Permasalahan yang pernah dialami oleh siswa dan cara menghadapinya. Yang pertama yaitu etika yang kurang baik, dan kedua ada bullying, yang ketiga itu biasanya terjadi bolos dan pulang sebelum waktunya. Biasanya guru itu menggunakan 3 cara. Yang pertama itu peringatan secara lisan, yang kedua itu menggunakan surat peringatan, yang ketiga itu datang langsung ke rumah tersebut. Selanjutnya adalah kondisi pendidik. Model atau strategi pelajaran yang bisa digunakan oleh guru yaitu tergantung mata pelajaran yang terjadwal dan tergantung dengan guru pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu seperti papan tulis, spidol, penghapus, buku, dan juga tergantung materi. Misalnya itu kelas MIPA, ya biasanya guru itu pergi ke lab MIPA. Yang selanjutnya model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu pendekatan saintifik. Contohnya seperti RPP dan silabus. Kesulitan atau permasalahan yang dialami oleh guru dan cara penanganannya. Yang pertama, tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda. Jadi, guru memberikan waktu khusus untuk siswa yang kurang mampu. Yang kedua yaitu mengkondisikan situasi sekolah. Bagaimana cara guru mengkondisikan situasi sekolah? Yaitu dengan cara meminta izin dari pihak-pihak sekolah. Yang ketiga, media tidak semuanya terpenuhi. Jadi seorang guru itu membuat tugas atau memberikan tugas kepada siswanya agar membuat media yang belum terpenuhi. Contohnya seperti disuruh membuat peta konsep, atau tidak disuruh membuat video dan disuruh menguploadnya ke media internet. Cukup sekian dari saya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditaruh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.